Di SMA 72 dia agamanya Islam tapi dia ngebom masjid. Kenapa? Karena dia pesimis terhadap agamanya sendiri. Anak-anak ini yang introvert itu sebenarnya belum tentu introvert. Dia bisa saja menjadi orang yang paling berisik di dunia maya. Apa yang terjadi di kita hari ini menjadi korban dari totalitarianisme orang tua. Hari ini kurikulum kita itu tidak menghadirkan manusia. Yang disentuh itu adalah kesadaran akan kebutuhan hidup. Islam memang menjadi penakluk, tapi Islam tidak pernah menemukan keagungannya. Kayak gini-gini ini adalah basis-basis cara berpikir awal bahwa agama itu adalah biangnya intoleransi gitu. Kalau misalnya ternyata ateisme dengan Islam ekstremis itu adalah sama-sama gerakan politik, misinya kayaknya satu, Cak, ini. Mengalienasi diskursus tentang ilmu pengetahuan di agama. Apa yang terjadi di negara kita itu, agama masuk ke ruang administrasi dan birokrasi. Dan bahkan menjadi industri. Kita hari ini menghadapi musuh besar yang namanya konsep-konsep anti-teologis. Kasus ledakan bom di SMA 72 Jakarta itu menimbulkan pertanyaan yang sangat besar. Karena biar bagaimanapun, anak-anak muda khususnya di Indonesia yang hidupnya sedang mencari makna, tidak kita duga akhirnya bisa terpapar oleh narasi-narasi atau diskursus yang kemudian mengandung kebencian. Ketika kasus ini kemudian tampil di media, ada hal yang sangat mengejutkan bahwa ada simbol-simbol yang berkaitan dengan ideologi white supremacy. Makanya apakah benar ini adalah suatu gerakan yang sistematis atau memang anak ini cuman korban dari hegemoni yang terjadi di internet? Hari ini kita akan diskusi tentang itu dengan pakarnya langsung. Selamat datang Cak Islah Bahrawi. Ya, terima kasih sudah diundang di Cemas, Cerita Masyarakat ya. Apa kabar, Cak? Riza, kabar baik, Riza. Siap, Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Cak Islah lihat fenomena kemarin itu gimana, Cak, sebenarnya? Mungkin ini baru pertama kali kita mengalami ya. Bisa dibilang pertama kali lah kejadian seperti ini. Jadi ada aksi seperti terorisme, tapi sebenarnya non-ideologis. Selama ini yang kita ketahui kan kejadian-kejadian teror yang di negara manapun itu lebih kepada ideologi, ya, ideologi kanan, kiri atau kepada kepentingan politik. Tapi yang terjadi di SMA 2 di Kodamar kemarin itu memang menjadi apa ya? Saya sendiri sempat agak terpengaruh gitu. Waduh, kok bisa gitu terjadi di masjid? Saya sempat curiga wah ini jangan-jangan operasi cipta kondisi dari satu gerakan intelijen gitu ya. Saya sempat berpikir seperti itu. Tapi setelah saya pikir-pikir, enggak kok, ini SMA 72 ada di dalam komplek militer. Kalau ini aksi teror ideologis, seharusnya komplek kantor militernya yang diserang, bukan masjidnya, bukan SMA 72-nya. Karena selama ini yang kita tahu ya, kalau di gerakan-gerakan kelompok kanan yang togut gitu, yang kafir gitu, itu kan justru polisi dan tentara, rata-rata kan seperti itu. Targetnya. Tapi ini kok malah sekolah. Akhirnya saya punya kesimpulan, oh ini ada resiliensi, ada relasi dengan antara pelaku dengan situs yang diserang itu. Makanya saya ketika di salah satu TV, saya diwawancarai siangnya itu, polisi waktu itu masih belum merilis hasil lidiknya, saya bilang, ini bisa jadi anak bisa jadi punya hubungan khusus dengan sekolah itu, bisa jadi ini mantan siswa atau siswa yang punya kekecewaan terhadap teman-temannya atau kekecewaan terhadap guru-gurunya, lalu dia melakukan aksi seperti itu. Dan mungkin saja ini korban bullying. Saya udah ngomong seperti itu ya, tapi ternyata setelah itu hasil lidik polisi kurang lebih sama seperti itu. Hasil lidik polisi apa, Cak, di situ? Sementara ini kan yang seperti sudah diumumkan oleh Kapolri bahwa memang ini adalah korban bullying yang diumumkan oleh polisi, dan ini tidak terkait dengan jaringan, ini lone actor, dia bergerak sendiri karena ya dia ingin memberontak gitu. Dan memang sama sih ada kemiripan antara terorisme konvensional dengan aksi yang dilakukan anak ini, yaitu dia ingin menunjukkan, dia show off. Rata-rata aksi teror itu kan juga ingin menghajar, ingin menyerang sebuah simbol gitu. Oh, kenapa kok JW Marriott? Kenapa Ritz-Carlton? Ya karena itu simbol Amerika gitu. Kenapa kedutaan Australia? Ya karena itu memang situs yang melambangkan dari musuh-musuhnya dan seterusnya. Nah, anak ini memang
ya pasti SMA 72 itu kan sangat spesifik, well defined target. Jadi pasti dia ini ada urusan nih dengan SMA 72 gitu. Kurang lebih begitu. Nah, maksudnya gini, Cak. Apakah kalau misalnya kita berpikir bahwa ternyata ada pergeseran diskursus nih. Maksudnya karena kan kita lihat kemarin fenomena-fenomena itu bahwa memang ketika kita berbicara terorisme, pasti yang muncul di permukaan itu dia punya aktor ideologi nih. Kan gitu. Dia punya orang nih. Tapi karena teknologi informasi semakin menyebar nih dengan kecepatan sekarang, memungkinkan kalau ternyata terorisme ini ganti strategi gitu. Saya tidak memunculkan aktor ideologi, tapi saya memboost narasi-narasi dengan harapan bahwa akan ada yang tidak sadar menjadi aktor ideologi saya gitu. Karena gini, Cak, white supremacy di kasus ini pertama, saya melihat ini yang pertama loh. Selama ini kan perspektif orang Indonesia terhadap terorisme itu adalah berkaitan dengan agama. Radikalisme itu pasti ada warna agamanya. Baru kali ini loh white supremacy masuk di situ gitu. Apakah bias atau bagaimana? Enggak juga. Saya melihat ini anak ini kan Islam sebenarnya. Dari namanya aja kan sangat Islami gitu ya. Dan memang dari keluarga yang Islami gitu. Dia ngebom masjid segala macam. Satu itu sudah ambivalensi dengan gerakan ideologi konvensional gitu. Tapi kalau kita melihat sebenarnya kejadian sejenis di beberapa negara, termasuk di Eropa dan terutama di Amerika, itu memang yang menjadi pelaku itu rata-rata tidak peduli dengan ideologi. Ini bukan ideologi yang ditulis Brenton Tarrant, ada Bissonnette, ada banyak sekali, ada 14 words yang ada di dalam senjatanya itu adalah idolatri yang menginspirasi gerakan anak ini untuk mewujudkan pemberontakannya. Artinya mau dibilang apakah ini ideologis? Saya tetap tidak berpikir ini ideologis ya. Tapi dia lebih kepada aktualisasinya dia untuk mewujudkan pemberontakan atas kekecewaannya terhadap lingkungan. Mungkin anak ini kalau ada di sekolah dia selalu dibully atau selalu diejek gitu. Bisa jadi dengan banyak hal karena anak ini introvert dan dia tidak begitu inklusif di sekolah sehingga dia selalu dijauhi oleh teman-temannya. Atau dia punya karakter yang tidak bagus di sekolah. Atau dia pernah ditolak menyatakan cinta kepada cewek terus dijadikan ejekan-ejekan kan banyak nih. Saya waktu SMA aja tahun 90-an gitu gara-gara ditolak menyatakan cinta, nembak cewek ditolak gitu kan akhirnya jadi bulian kita. Tapi ya akhirnya idolatri yang dia temukan secara lepas di media sosial itulah yang mengilhami. Makanya kejadian-kejadian serupa di Amerika itu rata-rata memang menjadi copycat dari kejadian-kejadian yang sama. Korban bullying Columbine, Virginia Tech School dan seterusnya. Karena kejadiannya kan memang bukan bom kalau di Amerika. Dia lebih ke killing spree kan. Killing spree itu pakai senjata karena akses terhadap senjata kan mudah di sana. Nah di sini kenapa pakai bom seperti si MNF ini ya karena mungkin senjata kan nggak mudah didapat juga dan harganya kalaupun ada mahal. Kalaupun ada orang si penjual nggak mungkin juga jual ke anak SMA gitu lah. Akhirnya dia bereksperimen, dia mungkin menemukan tutorial dan sebagainya, lalu dia wujudkan dalam bentuk bom itu. Berarti psikologi ini ada hal yang rentan ya, Cak ya? Sangat rentan ya psikologi. Apalagi usia SMA. Nah, sekarang kan gini problemnya. Kalau psikologi kemudian adalah hal yang rentan untuk menjadikan seorang itu tiba-tiba tidak sadar untuk terpapar sebuah wacana terserah apalah bagaimanapun bentuknya gitu. Kita sebenarnya bisa berharap pada agama. Tapi kan sekarang agama telah lebih dahulu muncul sebagai wajah ekstremisme yang baru. Atau ekstremisme yang lama gitu. Karena kalau bicara konteks Indonesia, ekstremisme ya agama gitu maksudnya. Nah, saya penasaran bertanya, kalau di US dengan Eropa sebagai negara yang kemudian tidak mendirikan negaranya berdasarkan agama, cara mereka menanggulangi ini tuh dengan gimana, Cak? Ya satu ya kalau ini kita bicara tentang di luar ya. Iya betul. Tidak ada istilah moderasi beragama di sana karena agamanya hampir nggak ada juga gitu. Dan agama itu tidak dilegalisasi oleh negara jadi suka-suka lu lah lu mau beragama kalau nggak itu suka lu. Tidak ada wajah institusionalisasi agama di negara. Ada sih ada soal ada
kehidupan beragama yang diatur oleh negara, oleh birokrasi Iya, gitu iya. ada. Tapi kalau di Indonesia kan kita punya wajahnya gitu. Oh ya, kalau di Indonesia seperti Indonesia apalagi Indonesia ini kan negara paling agamis tapi korupsinya paling tinggi. Negara-negara di Skandinavia itu nggak kenal agama itu. Betul. Bahkan pintunya rumah ibadah itu terkunci terus tapi korupsinya nggak ada. Gitu. Tapi pada intinya saya kan pernah tinggal di Amerika juga ya, kurang lebih sekitar 4 tahun. Jadi di sana saya merasakan bagaimana kesadaran untuk menghindari kekerasan itu dibentuk. Memang yang justru terlibat dalam proses konseling dari kepada masyarakat yang bermasalah itu justru disediakan oleh negara, itu proses konseling seperti itu. Sehingga pendekatan-pendekatan moral dan sebagainya, mencelakakan orang dan sebagainya, menghindar dari kejahatan-kejahatan kriminal dan seterusnya, itu disediakan oleh negara. Di sini kan negara hampir tidak terlibat dalam hal-hal yang seperti itu karena mengandalkan the real guidance morality dari agama. Agama dianggap sudah bisa menyelesaikan persoalan itu semua dan negara memprovide sebuah bejana yang bisa mengatur agama-agama itu. Ini kan ada Kementerian Agama, ada organisasi-organisasi yang lebih kepada agama-agama gitu ya, yang lebih ngurusin soal agama. Tapi apakah di Amerika negara terlibat dalam proses seperti itu? Tidak ada. Hanya kesadaran-kesadaran kolektif yang dibangun. Apakah mereka berhasil? Nggak juga sih. Mau yang pakai pendekatan agama atau yang bukan pendekatan agama, kalau kita berbicara tentang kasus-kasus kekerasan secara pattern dari patternnya, siklusnya, hampir semuanya gagal. Karena gini, tidak melulu persoalan agama itu menjadi penyebab kekerasan. Agama itu menjadi penyebab kekerasan kalau dogma sudah terlalu mendominasi. Dogma menghilangkan akal. Akan menghilangkan akal. Percaya nggak percaya harus percaya. Itu yang kemudian membuat manusia itu terhipnotis. Manusia itu terbius. Seolah-olah pakai narkoba gitu. Dia kehilangan out of his mind, out of their mind, sehingga kemudian atas nama agama semua kejahatan dilegalkan atas nama perintah Tuhan. Jadi kalau kejahatan dilakukan atas nama agama, itu akhirnya semua menjadi terhormat gitu. Nah ini yang kemudian terjadi di beberapa salah kaprah ini, yang kemudian mengartikan agama itu seolah-olah dengan beragama kita masuk ke ruang-ruang kebencian gitu. Nah itu yang salah dari agama. Dia menciptakan reaksi itu. Ya, itu menurut saya kesalahan tafsir dari agama-agama. Apalagi sekarang agama-agama itu kan sering dijadikan sebagai alat propaganda politik. Itu yang kemudian membuat kita itu porak-poranda. Murah, Cak. Murah, instan. Dan apalagi pakai ayat-ayat gitu. Padahal kita sebenarnya seharusnya sudah jera dengan situasi seperti itu. Ya kalau sejarah antara kelindahan politik dan kekerasan di dalam agama apapun, saya tidak hanya bicara soal Islam. Itu semua sudah dibangun dengan darah yang berlapis-lapis. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam apalagi. Itu kan terjadi peperangan, saling penggal sesama orang Islam, saling penggal sesama orang Kristen. Itu udah terjadi mungkin ribuan kali itu selama 2.500 tahun itu. Dan itu juga yang kemudian seharusnya memberi pelajaran kepada kita. Bagaimana agama itu sebenarnya seharusnya sudah terlalu lelah dijadikan kendaraan-kendaraan kekerasan itu. Berarti skeptis dong Cain ujungnya. Nggak skeptis. Saya malah paling optimis ketika melihat agama ini yang dengan catatan marilah kita buang semua dogma-dogma itu. Marilah kita gunakan agama ini karena agama ini diturunkan Tuhan supaya manusia berpikir. Supaya manusia membaca dan bisa berpikir, gunakan rasionalitas berpikir itu tanpa kita harus kehilangan konsep-konsep teologis gitu. Saya kan kemarin sempat juga berdiskusi, Cak. Maksudnya tentang ekstremis ini. Diskusinya akhirnya begini, bahwa fenomena ekstremis di Indonesia itu adalah fenomena yang dimana ekstremis masuk dengan kendaraan agama. Berarti kita harus punya perangkat untuk menetralisir kecanduan orang beragama nih. Maksudnya mengembalikan ke titik rasionalnya, ke titik moderatnya dan segala macam kan gitu. Nah, dengan harapan bahwa karena kita menganggap bahwa berpuluh-puluh tahun Indonesia konteks kekerasannya itu beda dengan konteks kekerasan di Amerika gitu.
Mungkin di Amerika lahir killing spree karena memang basic agama nggak bisa masuk gitu. Iya. Gitu. Makanya ideologi-ideologi seperti itu masuk. Nah, pas kemarin di kasus SMA 72, saya langsung bilang, wah kalau begini udah mulai masuk nih. Sebelum diskusi sama Cak Islah nih gitu. Iya. Kalau Cak Islah bilang bahwa hari ini dia lone wolf, ya alhamdulillah. Iya. Gitu maksudnya. Berarti dia bukan aktor ideologi yang membawa gerakan tertentu gitu. Nah, karena kan akan jadi pertanyaan begini, kenapa saya bilang skeptis akhirnya. Hari ini berarti anak-anak ini yang introvert itu sebenarnya belum tentu introvert. Dia bisa saja menjadi orang yang paling berisik di dunia maya. Iya, introvert secara fisik. Introvert secara Otaknya fisik kemana-mana. gitu. Nah, sedangkan orang-orang tua yang masih pakai paradigma lama untuk mendidik anak, yang indikatornya bahwa anak saya anak yang baik karena nggak pernah keluar rumah. Iya. Wah selesai itu, Cak. Nggak bisa dikontrol. Itu dia. Saya meyakini Riza, saya meyakini anak ini mengalami hal yang seperti itu. Jadi orang tuanya mungkin merasa tenang, merasa oh anak saya nggak nongkrongan sama teman-temannya, dia nggak pernah ini ikut bergaul sama teman-temannya, kelayapan di luar dan segala macam gitu. Padahal itu justru yang paling bahaya ketika fisiknya tersedia di rumah tapi otaknya itu berjalan-jalan kemana. Dia mengalami vulnerability yang sangat kuat. Jadi kerentanannya sangat kuat untuk terpapar oleh apapun. Mau terpapar oleh kanan, kiri, atau apapun yang terilhami dari berbagai aksi-aksi kekerasan itu. Atau dari berbagai orientasi pola hidup yang menyimpang, bisa jadi. Ini mohon maaf ya. Jadi saya dulu ketika di Amerika itu ada tetangga saya, orang India ya, di sebelah apartemen saya itu. Ada anak muda yang memang jarang keluar rumah. Sampai saya ke ibunya itu, karena saya nggak pernah ngelihat bapaknya ya. Saya tanya ke ibunya, itu kenapa anak kamu kok nggak pernah keluar? Ayo kalau memang anak kamu, karena dia imigran juga kan. Jadi saya bilang, ayo kita nongkrong keluar. Enggak, anak saya nggak suka keluar rumah. Loh, saya bilang, ini kita bicara tahun 2001 ya. Saya bilang, kamu hati-hati loh dengan anak-anak yang nggak pernah mau hang out keluar itu. Dan ternyata betul, nggak berapa lama, kira-kira 2 bulan kemudian tiba-tiba polisi nangkap dia gitu. Saya tanya, kenapa? Ternyata dia memperkosa adiknya. Ini mohon maaf ya, ini mungkin nggak nyaman gitu, tapi dia memperkosa adiknya yang sejenis gitu. Nah ini tingkat bahayanya itu adalah ketika seorang anak itu kurang bersosialisasi, maka otak yang ada di dalam ekstraksi di dalam kepalanya itu hanya apa yang dia pikirkan, karena dia tidak melihat apa yang dilakukan orang lain, bagaimana pemikiran orang lain, dan bagaimana orientasi kehidupan orang lain. Jadi pemikirannya nggak diuji di realitas. Betul, betul. Dia seperti pakai kacamata kuda aja gitu. Dan mungkin dia banyak nonton TV ketika itu, kan nggak ada medsos ya. Maksudnya nggak ada handphone ketika itu, masih terbatas lah. Saya ingat handphone masih monokrom di waktu itu di Amerika, dan nggak ada browsing itu kecuali di komputer di CPU gitu. Tapi memang apa yang terjadi ketika itu, hari ini fenomena seperti itu sangat banyak terjadi di anak muda kita. Saya baru kepikiran, Cak, dengan penjelasan Cak Islah tadi. Emang benar kalau misalnya ciri-ciri mereka ini, semua orang yang terpapar ekstremis dalam bentuk apapun, ideologi apapun, dia pasti asosial di realitas. Ya, sangat eksklusif. Sangat eksklusif. Semua kan? Saya juga ciri-ciri yang sama gitu. Iya sama. Dan apalagi anak yang mengalami bisa dibilang mental disorder seperti ini ya, dia menjadi korban bullying, atau dia pernah mengalami masa pahit ketika dia masih kecil gitu, itu akan berpengaruh terhadap proses tumbuhnya dia, dan bisa jadi akhirnya menjadi akar radikalisme seperti ini. Jadi kalau dulu kita berpikir terorisme secara konvensional itu selalu tentang ideologi, ternyata memang belakangan ini muncul fenomena-fenomena dari korban bullying yang kemudian mewujudkan pemberontakannya lewat jalur kekerasan seperti ini. Dan itu terbuktikan di beberapa tempat. Saya kemarin tadi malam saya sempat browsing, ternyata kejadian di Amerika itu jauh lebih tua. Ada kejadian-kejadian sejenis yang ada di Amerika itu ada di Eropa juga, dan jauh lebih tua. Jadi membantai teman-temannya sendiri di abad ke-19 sudah ada. Karena anak itu jadi korban dari perundungan di sekolahnya.
sekolah agama. Berarti sepenting itu pemerintah harus segera memikirkan kurikulum yang memang bisa melindungi psikologis nih. Ya. Kan harusnya kayak gitu, Cak. Sepakat. Gini, Cak. Gini, sebentar saya tambahin ya. Siap. Ada pernah salah satu siswa mahasiswi dari sekolah kedokteran kalau tidak salah di Jawa Tengah yang melakukan bunuh diri karena dia terintimidasi oleh kurikulum dan dia menjadi korban bully dari silabus yang dia pelajari. Yang terbaru itu laki-laki yang di Bali dan pas kedokteran. Exactly, betul. Dan dia melakukan bunuh diri. Coba bayangkan kalau anak ini nggak berani melakukan bunuh diri, tapi dia lebih berani untuk membakar kampusnya, itu kan akhirnya memang terbawa ke sana. Yang ada pesantren terakhir juga gara-gara dibully dia bakar pesantren. Nah itu dia. Itu yang kemudian harusnya jadi perhatian kita semua, bahwa terorisme itu artinya bukan terorisme. Saya nggak mau menyebut terorisme itu karena dalam mindset saya terorisme itu berbasis jaringan, berbasis ideologis dan punya kepentingan politik tertentu dan sebagainya ya. Ini bukan terorisme, hanya aksi kekerasan yang diwujudkan oleh anak-anak yang kemudian menjadi korban intimidasi komunitas. Gitu. Karena konteks psikologis. Ya. Artinya bisa kita lihat bahwa fakta-fakta itu adalah cerminan bahwa hari ini kurikulum kita itu tidak memanusiakan, tidak menghadirkan manusia. Ya. Yang disentuh itu adalah kesadaran akan kebutuhan hidup. Ya, betul sekali. Saya sepakat itu. Dan apa yang terjadi di kita hari ini kadang-kadang juga menjadi korban dari totalitarianisme orang tua. Ini harus saya ungkapkan juga gitu. Para orang tua nih, saya bukannya mau ngebelain anak-anak muda nih sebenarnya. Para orang tua jangan pernah memaksakan apapun keinginanmu kepada anak-anak. Biarkan anak-anak itu berkembang sesuai dengan talentanya, dengan human nature-nya. Yang perlu kita awasi adalah persoalan etika dan moralnya. Itu saja. Kalau soal anak itu tidak punya daya minat terhadap keilmuan tertentu, kemudian dipaksakan oleh orang tuanya, pada akhirnya terjadi hal-hal yang penyimpangan psikologi seperti ini. Mungkin karena begini, Cak. Kalau memang ternyata adalah bahwa kurikulum kita tidak menyentuh ranah psikologis, artinya sekolah bukan tempat yang nyaman dalam bahasa psikologis gitu. Iya, setuju itu saya. Kan gitu. Iya. Rumah bukan tempat, karena yang saya tahu, Cak, koreksi kalau saya salah ya, saya nggak pernah tinggal di Amerika sih, cuman saya taunya begini, bahwa perbedaan makna diksi home dengan house itu, satu house itu berbicara masalah bangunan secara fisik, home itu berbicara tentang esensi tempat tinggalnya. Iya, circumstancesnya. Makanya dia tidak pulang. Dia tidak coming home ketika pulang dari sekolah ke rumah itu bukan sebagai tempat tinggal gitu. Dengan konteks keluarganya, backgroundnya dan segala macam. Dan ketika dia ke sekolah, dia juga tidak mendapatkan tempat kenyamanan di situ. Tidak ada wadah untuk psikologisnya di situ. Jadi orang-orang yang seperti anak ini misalnya yang aktivitasnya cuma pulang dan sekolah, dia kayak melihat bahwa dunia ini memang tidak berpihak sama saya. Iya. Setuju saya. Setuju. Makanya dalam kata adjektif, kata sifat di dalam bahasa Amerika itu kan tidak ada house ya, adanya homey kan. Homey gitu. Ya itu saya setuju dengan definisi itu. Jadi memang kalau berbicara tentang kejadian SMA 72 ini itu banyak pelajaran sih bagi negara, bagi pemerintah juga ada pelajaran, kepada sekolah juga ada pelajaran, kepada orang tua juga ada pelajaran, dan kepada anak-anak yang menjadi teman dari anak-anak yang lain di satu sekolah itu juga menjadi pelajaran. Jangan pernah membuli teman-temannya dan berikan ruang kepada teman-temannya ini adik-adik anak-anak Gen Z ya, berikan ruang untuk mengaktualisasikan apa masing-masing dari temannya. Jangan pernah melecehkan, jangan pernah mengucilkan teman-temannya. Itu karena nanti efeknya menjadi besar bagi seorang anak yang impulsif, bagi seorang anak yang ketika dia tantrum dia wujudkan dalam bentuk kekerasan seperti yang terjadi di SMA 72. Itu kan sebenarnya mungkin anak ini pada akhirnya ingin melakukan pengeboman di dalam masjid ketika teman-temannya sedang Jumatan itu karena dia sudah terlalu overwhelming gitu. Dia sudah tidak bisa menampung, nggak bisa menahan. Pada akhirnya, nih gue buktikan nih bahwa I'm a giant gitu. Sayalah di sini yang bisa menakut-nakuti kalian, bukan hanya kalian selama bertahun-tahun menakut-nakuti saya kan begitu. Jadi flip over itu psikologinya jadinya. Saya itu anehnya gini, Cak. Anehnya saya adalah
Saya tidak melihat ada statement Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di sini. Seolah-olah kekerasan ini adalah oke lah dia lone wolf ya, oke lah dia lone wolf. Lone actors sih lebihnya. Lone actors. Tapi kan lokusnya ini di wilayah yang harusnya menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kan gitu. Nah, itu tanyakan ke mereka. Seolah-olah kan ini diperlakukan sebagai tindak pidana gitu, Cak. Iya, iya. Yang kemudian turun adalah polisi, Iya. politisi, dan segala macam gitu. Padahal ada celah besar di kurikulum nih. Bahwa kurikulum kita memang tidak menyentuh aspek sama sekali. Dia tidak memberi kesejukan psikologi kepada siswa-siswa. Betul. Gitu. Yang ada adalah pendorongan. Jadi kalau mau dibilang bahwa kurikulum kita itu otoriter ya. Iya. Itu menurut saya ya sejak zaman saya dulu tuh. Iya, sama Cak, sejak zaman kita dulu. Saya baru sadar itu ketika kuliah dan kemudian berinteraksi di organisasi, saya baru sadar. Berarti kurikulum kita selama ini memang dari SD sampai SMA mengharuskan kita memang jadi nabi. Iya, harus tahu semua, Cak, gitu. Iya, betul. Kita ingin dikonversi menjadi seorang malaikat. Iya, gitu. seorang malaikat yang tahu semua. Iya. Jam 8 sampai jam 10 gue belajar matematika, tiba-tiba gue belajar IPA gitu. Setelah itu gue belajar IPS. Iya, kadang-kadang kita nggak bisa membedakan antara Indonesia dan Korea Utara. Korea Utara tapi agak majemuk aja. Iya, betul. Cuma agak demokratis aja sih. Nah, satu, Cak, itu tadi masalah celah di kurikulum. Nah, yang kedua ini ada ndak pengaruh bahwa ini juga terjadi karena memang nilai-nilai agama hari ini yang ada di Indonesia, bahwa kita ini adalah salah satu top 5 lah negara dengan jumlah kuantitas umat Muslim terbesar, tapi kenapa nilai-nilai Islam itu cenderung gagal hidup? Eksklusivitas organisasi misalnya, ada nggak faktor itu, Cak? Ada sekali. Saya dengan tegas mengatakan itu ada itu. Jadi hari ini para pemuka agama dan orang-orang yang mengaku sebagai penceramah agama itu terlalu sibuk untuk mengamplifikasi gerakan-gerakan politik. Saya sudah mengatakan itu berkali-kali di beberapa podcast. Saya katakan bahwa kalau kita mau berbicara tentang gerakan politik, harokah siasah itu, pada akhirnya apa? Islam hanya melahirkan kekerasan. Kristen hanya melahirkan kekerasan. Hindu hanya melahirkan Hindu supremasis. Buddha akhirnya hanya melahirkan Asin Wiratu yang mempersekusi orang-orang Rohingya di Myanmar. Ini adalah gerakan-gerakan politik yang menunggangi agama itu. Dan Islam sendiri, kita itu nol besar. Gagal total kita kalau mau berbicara tentang politik agama itu. Islam, apa sih yang berhasil? Nggak ada. Gagal total. Coba katakan kepada orang yang hari ini ingin menegakkan khilafah segala macam itu. Khilafah mana yang berhasil? Khilafahnya itu, khalifahnya ingin menolong khilafahnya sendiri nggak bisa kok. Khalifahnya mau menolong khilafahnya nggak bisa? Nggak bisa. Semuanya tumbang di generasi terakhir. Dan kemudian tumbang setumbang-tumbangnya. Coba, ratusan tahun dunia khilafah Islam itu menguasai Andalusia, Eropa. Mulai dari semenanjung Iberia sampai ke Prancis, sampai ke Nice. Itu semua dikuasai itu. Akhirnya apa yang terjadi hari ini? Tidak ada satu nilai pun yang tertinggal. Nggak ada. Hanya melahirkan sejarah yang bertumpahan darah dan akhirnya ulama-ulama dibakar hidup-hidup, sesama orang Islam penghafal Al-Quran semua dipenggal hanya gara-gara persoalan politik. Nah, ini menarik nih, Cak, karena apa yang Cak Islah sampaikan sebagai sebuah bentuk kegagalan di kelompok lain itu dipuja sebagai bentuk supremasi Islam gitu. Bahwa Islam masa primanya ini Islam di invasi-invasi itu. Ya, karena mereka sangat bangga untuk mengidentikan Islam dengan penaklukan-penaklukan. Gitu. Jadi Islam memang menjadi penakluk, pernah menaklukkan Eropa, menaklukkan Armenia, menaklukkan banyak sekali negara-negara. Tapi Islam tidak pernah menemukan keagungannya. Gagal mengajarkan nilainya. Islam became a triumph, tapi bukan majesty. Itu selalu saya katakan itu. Jadi apa yang disisakan oleh mereka? Apa yang bisa disisakan oleh Islam hari ini di Andalusia? Nggak ada. Nggak menyisakan satu genetik pun orang Islam. Bahkan masjid-masjid yang dulu diagungkan menjadi tempat orang bertemu Tuhan, sekarang ya jadi gereja aja.
Apa yang disisakan? Nggak ada. Nggak ada. Dan yang terjadi adalah jadi apa yang saya katakan ini Mas Riza, kalau Islam ini selalu diseret kepada kepentingan-kepentingan gerakan politik, gerakan daulah khilafah, gerakan kebangkitan Islamisme, kita itu kan sebenarnya akhirnya terjebak di dalam jebakan-jebakan kolonial, negara-negara kolonial di Arab pada masanya. Coba, itu Taqiyuddin An-Nabhani mendirikan Hizbut Tahrir karena kecewa atas kekalahan Israel dari berbagai kepentingan kolonial Barat, Inggris dan Prancis. Negara-negara di Arab itu hari ini kan dipetak-petakkan oleh negara-negara kolonial Inggris. Dan perjuangan-perjuangan kekecewaan mereka terhadap kolonial itulah yang kemudian diamplifikasi dan diglorifikasi ke Indonesia yang sama sekali budayanya berbeda. Kita diracuni oleh mimpi-mimpi politiknya orang Arab ke Indonesia yang sebenarnya mimpi politik orang Indonesia udah selesai. Kan itu. Nah, iya sih Bang, benar. di mana kejayaan Islam? Kejayaan Islam itu di ilmu pengetahuan. Saya ulangi sekali lagi, kejayaan Islam itu di ilmu pengetahuan. Ini saya dekatkan nih ke mikrofon. Saya dekat supaya orang sadar gitu. Kita paham, kita punya sosok seperti Jabir Ibnu Hayyan, kita punya Al-Khawarizmi, kita punya Al-Kindi, kita punya Al-Farabi, Abu Bakar Ahmad At-Tinawari, kita punya Ibnu Haytham dan sebagainya. Kita punya satu buku sosiologi yang menjadi rujukan semua sosiolog dunia. Ya. Muqaddimah Ibnu Khaldun. Oh, Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah, bahkan Das Kapital mengutip pernyataan dari Ibnu Khaldun tentang teori aliran George modal. Ritzer juga mengutip itu. Semua, John Locke juga mengutip John itu. Maynard. Aduh, kita berbicara tentang keilmuan. Ibnu Sina, angka 0 dalam matematika, coba Al-Khawarizmi. Kebangkitan Islam untuk akselerasi peradaban manusia pada masa itu ketika Eropa mengalami kegelapan sangat luar biasa. Dan apa terpuruknya? Ketika kita sibuk berperang, ketika kita sibuk untuk memusuhi orang lain. Gara-gara apa? Gara-gara politik. Jadi orang-orang yang hari ini menyuarakan kebangkitan daulah khilafah itu jebakan Barat semua. Karena mereka tahu orang Islam ini kalau mau dipecah belah, kalau mau saling gontok-gontokan, ya udah beri aja mereka mimpi politik. Jangan sampai mereka mendekat kepada ilmu pengetahuan. Kalau mereka menekuni ilmu pengetahuan, orang Islam akan menguasai dunia, kurang lebih kayak gitulah. Ada satu fenomena Bang yang sebenarnya saya juga baru sadar ini Cak, fenomenanya setelah kemudian saya berinteraksi di sosial media kan. Memang kita ini logika mistisme, Cak. Ya, magic. Cak. Kita bicara agama itu bicara tentang objek. Jadi kita menganggap hal yang gaib itu, hal yang tidak bisa diindrai, itu sebagai sesuatu yang sakral. Gitu. Misalnya begini, interpretasi agama kita yang paling rendah kan adalah berbicara tentang kodam gitu. Jin, kan gitu. Ya. Bahwa fenomena itu adalah fenomena yang menjadi urusan agama. Kalau ada orang yang dituduh kerasukan jin misalnya, yang saya panggil ustadz gitu. Jadi apa ya? Nah ini kan berarti intelektualitasnya kita memang jatuh di titik yang memang paling rendah gitu. Ya, sesuatu yang tidak bisa dinalar, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, itu kan memang pada akhirnya harus diperkuat dengan dogma. Kalau saya begini melihatnya Riza, jadi di dalam agama itu dogma yang tidak bisa kita ganggu gugat itu adalah tentang eksistensi Tuhan. Tuhan ini kan nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Jadi hanya intuisi, jadi kehadirannya saja memang. Tapi ya itulah dogma satu-satunya. Selebihnya itu adalah rasionalitas berpikir. Apakah semua harus dilogikakan? Ya nggak juga, nggak juga. Kalaupun ada dogma yang hari ini kita tidak temukan jawabannya, suatu saat akan terungkap jawabannya. Sama seperti begini. Ini kan soal tafsir-tafsir saja. Seperti manusia dibuat dari tanah liat gitu. Sementara secara sains hari ini tidak ada unsur tanah sedikit pun di dalam diri manusia itu. Apakah ini agama bisa bertentangan? Sementara di Al-Quran dikatakan manusia itu dari tanah gitu. Betul. Maka ada seorang dokter profesor bilang, oh kalau gitu manusia kalau dibuat dari tanah liat itu berarti sepupuan sama genteng dan batu bata. Tapi sebenarnya adalah ini kan soal tafsir. Betul. Apakah bisa dirubah tafsir itu sesuai dengan pemikiran manusia hari ini? Bisa aja. Apakah ini agama yang mengalah? Enggak juga. Agama itu fungsinya adalah the guidance of morality, jelas. Yang kedua adalah dia menjaga akselerasi peradaban manusia supaya tidak keluar dari makosidnya, dari manfaat teologisnya. Misalnya begini,
Jangan-jangan memang tafsirnya manusia itu hidup dibuat dan hidup dari tanah itu karena memang kehidupan kita ini bersandar ke tanah semua nih. Ya kan? Boleh. Batu bara. Ya. Fosil energi fosil dan sebagainya sampai tumbuhannya dari tanah. Terkandung dan yang tumbuh dari atas tanah. Exactly. Apakah itu yang dimaksud dengan Al-Qur'an? Kan ini persoalan tafsir. Nah, masalahnya kan kita ini gara-gara tafsir, kadang-kadang ketika kita melakukan pemberontakan tafsir yang baru, kita itu dianggap kafir. Padahal yang menafsirkan ini manusia-manusia juga pada zamannya. Coba kita bayangkan ya, Riza. Ini habis itu kamu tanya saya lagi. Betul. Yang mufassirnya itu hidup di abad ke-12 dengan lingkungan dan situasi yang berbeda pada masanya. Terus hari ini kita bela mati-matian tafsir itu di suasana yang jauh lebih berbeda lagi. Sudah ada BYD, sudah ada sudah ada apa kemarin Atlas itu, Three Eye Atlas segala macam. Ada Hubble, lahir Stephen Hawking, lahir Richard Dawkins. Apakah kita masih mau menggunakan rujukan abad ke-12 itu dan kita bela mati-matian hari ini sampai kita rela mengkafirkan orang lain? Itu. Silakan tanya saya. Habis itu. Satu, Cak. Ya. Guidance of morality. Artinya posisi agama sebenarnya adalah yang memberikan petunjuk. Ya, arah kemana moralitas ini harus mengaktual sampai sempurna. Iya. Pertanyaannya adalah kenapa pemerintah memberikan spotlight yang begitu besar terhadap semua tokoh agama yang tidak merepresentasikan moral? Ini kan jadi pertanyaan ini, Cak, gitu. Ya, memang banyak sekali ya negara-negara yang mengaku agamis ya. Itu menganggap bahwa dengan menjadi negara agamis bahwa semua moral itu akan selesai gitu. Akan bisa terkawal, kan begitu. Sehingga apa yang terjadi di negara kita itu agama masuk ke ruang administrasi dan birokrasi. Berarti menjadi institusi. Menjadi institusi. Dan bahkan menjadi industri. Iya. Tolong dicatat itu. Berarti ada dominasi tafsir. Ada dominasi tafsir. Bukan hanya dominasi tafsir, sebenarnya enggak juga. Negara seperti Indonesia ini pada akhirnya menjadi korban ketika dia negara demokratis. Pada akhirnya dia harus membuka semua keran-keran tafsir itu dengan coraknya masing-masing. Kita tidak bisa juga meminta kepada polisi untuk menangkap ustadz-ustadz Wahabi, Salafi dan seterusnya. Karena dianggap membahayakan negara, karena dia menjadi ustadznya itu, karena dia menganut ajaran itu. Nggak bisa. Kalau dia sudah punya mensrea teror baru boleh ditangkap kan gitu. Atau orang-orang NU yang militan, orang-orang Nahdien yang militan, atau orang-orang FPI yang militan itu kemudian suruh tangkepin semua, ya nggak bisa karena ini negara demokrasi. Ketika dia melakukan pelanggaran hukum baru boleh ditangkap gitu. Nah, keuntungan-keuntungan demokrasi itu kemudian ada di sini dan memberi ruang kepada siapapun untuk ini menjadi industri, menjadi birokrasi dan administrasi. Yang menjadi masalah itu ketika mereka itu sudah ada di dalam representasi birokrasi negara, maka mereka merasa legal untuk berbuat apapun. Makanya saya jujur, saya orang NU. Saya penganut NU. Lahir NU sampai sekarang NU. Nahdien saya. Tapi saya juga nggak suka kalau kemudian ada persekusi dari orang NU terhadap pengajian-pengajian orang yang dianggap berbeda. Saya paling nggak setuju itu. Nah, kita harus menjaga tradisi itu. Tradisi bahwa di dalam Islam itu buku melawan buku, pemikiran melawan pemikiran. Jadi kalau ada tahafud al-falasifah itu pada akhirnya Ibnu Rus membuat tahafud at-tahafud. Itu tradisi yang luar biasa. Abul A'la al-Ma'arri membuat Risalatul Ghufran kemudian dibantah al-Mustadariyah oleh Imam Ghazali. Ini kan keren gitu loh cara berpikir seperti itu. Nah, kemudian yang akhirnya menjadi filtrasi itu bukan negara juga. Yang bisa memproses filter dari mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah, itu sebenarnya adalah rasionalitas berpikir itu tadi. Nah, masalahnya lagi ini, Riza, semua tafsir agama itu dimanapun, bukan hanya di Indonesia, mengaku yang paling otentik, paling genuine. Jadi yang dipersengketakan itu adalah soal otentisitas. Padahal ini semua katanya nih. Ya kan, menurut mufassir-mufassir yang menafsirkan itu pada abad ke-11, abad ke-12 dan seterusnya. Saya terus terang ingin membiarkan kita semua dalam beragama ini lepas dari semua dogma-dogma dan belenggu-belenggu masa lalu itu.
Kalau enggak, kita akan menjadi bangsa yang primitif semua dengan beragama. Nggak boleh itu. Dan kita akhirnya apa? Menjadi korban dari peradaban manusia. Coba sekarang itu. Cina dengan ilmuannya, Eropa, Amerika, dan seterusnya. Mereka orang-orang yang bisa dikatakan tidak mengenal agama. Tapi dia menguasai teknologi. Dia sudah membuat AI, sudah membuat robot. Dunia militer juga sudah sedemikian canggihnya. Sementara orang-orang Islam ini ya kayak begini-begini aja. Saya kemarin ketika Iran menyerang Israel, saya lega sekali itu. Ternyata ada satu negara dengan atribusi negara Republik Islam Iran gitu. Apapun ajaran tafsir yang mereka anut, kita nggak peduli. Yang penting jangan hantam Israel. Ternyata dia punya balistik dengan kecepatan sekian. Ini keren nih. Ya, betul. Gitu loh. Saya sepakat itu, Cak. Itu dia. Saya nggak tahu, jujur aja. Saya tidak tahu konflik ideologi, saya nggak tahu. Nggak paham juga nggak paham. saya. Tapi yang saya tahu Israel salah. Ya. Ketika dia menggunakan ideologi supremasinya dan memaksa kita harus ikut sama tafsirnya bahwa dia jadi korban misalnya dengan playing victim. Dari dulu saya tunggu siapa yang mau hantam ini barang gitu. Tiba-tiba muncul satu negara yang kemudian menyerang itu, tapi anehnya dikafirkan sama tafsir Islam Indonesia. Saya bilang, wah, itu dia. Maksud saya begini loh. Ini awam ya, Cak. Maksudnya bisa nggak sih kita nggak berdebat dulu gitu? Kan sama-sama Islam nih barang kan gitu. Ya, saya sepakat itu. Ini kan sebenarnya gini ya. Nabi itu tidak pernah mengaku Syiah, tidak pernah mengaku Sunni. Nabi itu yang membawa ajaran Islam. Sunni, Syiah dan seterusnya, Khawarij dan sebagainya. Itu kan ciptaan manusia sesudah Nabi dengan segala kepentingan politiknya. Syiah, kemudian yang dinamakan Syiah itu kan adalah orang-orang yang membela Sayyidina Ali. Sunni adalah orang-orang yang membela Muawiyah. Orang-orang yang melawan keduanya itu namanya Khawarij. Ini kemudian yang beranak pinak dan turun-turun ke kita. Ini bukan warisan Nabi. Nabi itu hanya single, maksudnya hanya satu suara saja tentang Islam. Ini kan bikinan manusia-manusia sesudahnya semua. Dan itu yang kemudian kita bela mati-matian sampai mengkafirkan satu sama lain. Saya terus terang tidak melihat Israel itu sebagai Yahudi. Saya melihat Iran itu bukan sebagai Syiah. Tapi ketika ada bangsa yang melakukan genosida terhadap bangsa lainnya, ini adalah penjahat kemanusiaan. Ini harus ada yang ngelawan. Dan saya girang banget tuh kemarin. Nah, menarik ini, Cak. Maksudnya ditarik dari persoalan tafsir tadi bahwa ini kan sebenarnya ternyata agama hari ini itu adalah perdebatan yang terjadi di ranah tafsir. Ya, kan gitu. Pasti. Kita penganut tafsir. Ya, betul. Jadi penganut tafsir karena ya kasarnya kita nggak ketemu Nabi. Iya, gitu. Itu pasti. Dan semua tafsir ini mengklaim bahwa jalurnya orisinil gitu dan segala macam. Nah, ada yang menarik nih waktu Cak Islah tadi bilang bahwa kita sebenarnya masih memakai penafsiran di abad ke-12. Abad ke-12 ini bukan yang 4 imam itu, Cak. 4 imam kan. Nah, yang saya tahu bahwa kan harusnya yang 4 imam ini sebenarnya ada kan dia kan bukan nabi nih. Berarti posisinya 4 imam dulu ahli itu adalah ahli ulama sebenarnya. Ya. Orang-orang berilmu yang kemudian membawa menafsirkan ini gitu. Berarti seharusnya tafsirnya itu di abad 12 sudah diupdate. Ini logika sederhana aja maksudnya. Sudah diupdate oleh ulama kita hari ini. Khususnya berbicara tentang Indonesia. Tapi kan tidak terjadi itu. Ya betul. Tidak terjadi itu. Ya saya gini, Riza. Saya sering mengatakan begini. Kita sebenarnya tidak perlu berdebat soal tafsir-tafsir itu. Kalau memang ada satu tafsir yang membuat cacat nilai kemanusiaan dan kedamaian, ya itu salah gitu. Karena Nabi itu betul-betul diturunkan oleh Allah itu memang untuk menertibkan manusia supaya manusia itu tidak terlalu humiliation terhadap manusia lainnya. Ketika manusia itu cacat dan ingin mencederai manusia lainnya secara kolektif, maka agama baru turun. Mulai dari Abrahamik, mulai dari Ibrahim, Musa, Daud, Yesus sampai ke Muhammad. Ini kan sebenarnya kepedulian Tuhan supaya manusia itu beradab secara tingkah laku gitu. Kalau soal teologi, semua orang punya konsep teologis. Meskipun dia menyembah arca, dia menyembah patung dan sebagainya, menyembah pohon besar dan sebagainya, itu kan sebenarnya deposit ketuhanan yang dia miliki sesuai definisinya masing-masing. Nah, bagaimana kemudian fungsi agama? Ya membuat manusia jadi beradab, menghargai manusia lainnya.
menjaga kedamaian di antara semua manusia lainnya. Itu adalah DNA-nya agama. Kalau kemudian dengan beragama orang ingin mencelakakan orang lain, dia hanya menghakimi orang lain pasti salah karena dirinya merasa paling benar, ya ini sudah cacat dari fungsi agama itu sendiri. Ini kan banyak nih. Apa yang kamu lakukan itu bid'ah, kamu akan masuk neraka gitu. Dan semua bid'ah itu akan masuk neraka. Ini kan penghakiman-penghakiman karena dia menganggap bahwa orang lain pasti salah. Kenapa? Karena dirinya pasti benar. Ini yang tidak boleh di dalam agama. Kalau enggak, kita berdebat soal dalil-dalil, soal tafsir-tafsir. Pada akhirnya kita menempatkan Tuhan sebagai objek sengketa saja. Ya kan? Nah, ini yang ingin kita luruskan. Come kita tinggalkan semua debat-debat itu. Mari kita majukan Islam, Kristen, Hindu, Buddha supaya bisa berakselerasi dalam peradaban manusia itu dengan ilmu pengetahuan. That's it. Aduh, politik apalagi tuh. Aduh, ini tegakkan khilafah. Come on, demokrasi ini diciptakan karena khilafah ini sudah dianggap berdarah-darah di masa lalu. Makanya diciptakanlah demokrasi itu gitu loh. Masa kita mau balik ke peradaban masa lampau sementara ini orang sudah melihat masa depan semua gitu. Saya akhirnya berpikir seperti ini, Cak. Bahwa pada akhirnya ketika agama dari sebuah masyarakat, misalnya di Indonesia, itu diskursusnya kita upgrade supaya bisa memahami nilai-nilai yang sebenarnya, harusnya kan pintu liberalisasi di ranah diskursus itu kita buka. Ya, harusnya kan? Memang iya. Harusnya, karena kan katanya Al-Qur'an itu lentur. Flexibility, ya kan? Ya artinya dia terbuka untuk tafsir, meskipun ya kita harus menghindar dari tafsir-tafsir yang liar. Gitu. Maksud saya di ranah diskursus ya, di ranah diskursus itu kita harusnya membuka pintu liberalisasi untuk membaca apa saja, memperluas khasanah wacana dan segala macam. Pasti harus. Buku-buku ateis baca. Supaya kita tahu tuh otaknya mereka kayak apa. Tapi gitu. Kita kan akan kena sanksi sosial, Cak, di Indonesia kalau melakukan itu. Saya sebenarnya termasuk orang yang soal sanksi sosial ini saya nggak peduli gitu. Karena saya ingin betul-betul membuat satu perubahan besar di dalam pola berpikir kita tentang agama. Jadi kita hari ini dikalahkan oleh hal-hal yang sederhana yang sangat faktual. Misalnya soal penciptaan alam semesta yang menurut Stephen Hawking itu bukan karena Tuhan, tapi karena mekanika kuantum gitu. Ini apa yang bisa dilakukan oleh ulama-ulama? Nggak ada yang bisa ngelawan tuh. Nggak bisa. Nggak ada. Nggak ngerti sains soalnya. Nggak ada. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa menggunakan tafsir-tafsir yang dipakai pada abad ke-12 ketika manusia itu belum menemukan mekanika kuantum. Nggak ada yang bisa diperlawankan. Syekh Muhammad Thohir bin Asyur abad ke-19 sudah menemukan mekanika kuantum itu. Namanya teori al-ittisal wal infisal itu dalam proses penciptaan manusia. Hari ini nggak ada ulama yang mau menyuarakan itu. Padahal itu bagian dari tafsir Al-Qur'annya Syekh Asyur, Syekh Muhammad Thohir bin Asyur. Nggak ada yang mau menyuarakan itu. Melawan mekanika kuantumnya Stephen Hawking juga nggak ada. Padahal itu kitab At-Tahrir wa Tanwir itu adalah kitab magnum opusnya Al-Asyur. Nggak ada yang mau membawakan itu. Kenapa? Karena kita sibuk dengan berbagai kepentingan-kepentingan receh yang didebatkan di sana sini yang nggak ada habisnya itu. Termasuk juga sibuk berpolitik, sibuk dengan harokah siasah, pan-islamisme. Come on, itu tinggalkan semua itu. Kita hari ini menghadapi musuh besar yang namanya konsep-konsep anti-teologis. Ada Richard Dawkins dengan God Delusion yang memporak-porandakan orang dalam berpikir tentang agama. Supaya tidak lahir orang-orang seperti pelaku adik-adik anak-anak kita di SMA 72. Sehingga dia agamanya Islam, tapi dia ngebom masjid. Kenapa? Karena dia pesimis terhadap agamanya sendiri. Sudah tidak ada nilai sakralitas yang dia pegang. Sehingga dia menginspirasi dari gerakan-gerakan yang hanya bisa jadi alat pemberontakan. Itu Riza. Jadi hari ini ya saya minta tolong kepada teman-teman yang terbiasa menyuarakan di berbagai media sosial, tegakkan khilafah, daulah khilafah dan sebagainya. Udahlah, jangan racuni umat Islam ini dengan mimpi-mimpi politik. Kembalikan Islam ini kepada akselerasi ilmu pengetahuan.
Supaya kita apa? Supaya tidak melahirkan Osama bin Laden, supaya kita tidak melahirkan Abu Bakar al-Baghdadi, kita tidak melahirkan Abu Bakar Ba'asyir. Kita harus melahirkan kembali Ibnu Sina, kita harus melahirkan Al-Khawarizmi, kita melahirkan Ibrahim Al-Mausili, Jabir Ibnu Hayyan. Itu yang harus kita create hari ini. Artinya, Cak, yang harus orang pahami ini, tapi saya mau bertanya ini nanti Cak jawab itu dari latar belakangnya Cak Islah yang sebagai mantan, kami penasaran nih Cak sebenarnya kajiannya Densus itu bagaimana gitu. Karena Densus itu kan sebenarnya pasti tidak mengkaji terorisme sebagai tindakan aktor gitu. Dia akan mengkaji terorisme bahwa ini adalah aktor ideologi, bukan orang biasa yang tiba-tiba mau bom bunuh diri dan segala macam. Nah, kalau misalnya ternyata ateisme dengan Islam ekstremis itu adalah sama-sama gerakan politik, misinya kayaknya satu, Cak, ini. Apa tuh? Mengalienasi diskursus tentang ilmu pengetahuan di agama. Karena ternyata pilihan-pilihan mereka, ulama, misalnya ulama mengakses database pengetahuan di abad 12. Tapi Cak Islah tadi bilang bahwa di abad 12 juga ada bab-bab yang lain yang berbicara tentang ilmu pengetahuan gitu. Iya. Tapi dia tidak mengakses itu kan? Ya, Dia mengakses bab fikihnya doang. memang fikih ini kemudian mengalami tantangannya sendiri. Kita paham itu. Artinya dengan adanya peradaban manusia yang semakin tidak bisa dibilang sangat maju dan hampir tidak terkontrol ini, ya akhirnya produk-produk fikih di dalam pembahasan-pembahasan fikih itu kan mengalami tantangannya sendiri. Tapi peradaban manusia ini kan tidak bisa dicegah dengan produk fikih. Halal haram itu kan nggak efek juga. Dia akan berjalan dengan logikanya sendiri. Coba sekarang mobil listrik haram misalnya, misal ada produk fikih seperti itu. Nggak peduli mereka, bakal dia nggak peduli, dia ciptakan mobil listrik sebanyak-banyaknya gitu. Tapi yang menjadi pokok persoalan ini hari ini adalah bagaimana kita cara berpikir dalam perspektif menyikapi agama. Kan itu. Jangan kemudian agama ini hanya menjadi sebuah gelembung industri, menjadi mesin uang di situ dengan alasan untuk pemberdayaan umat dan sebagainya. Ini yang kita hindari. Bahwa agama itu menjadi guidance of morality, agama itu menjadi inspirasi orang untuk berpikir, inspirasi orang untuk ikut akselerasi dalam peradaban manusia, itu menjadi penting tuh. Sehingga apa? Orang akhirnya harus kembali ke ilmu pengetahuan dengan dasar agama karena persoalan kebutuhan. Gini contohnya. Dulu apa yang diharapkan dari Ibnu Sina dengan menemukan anatomi tubuh manusia? Apa yang diinginkan oleh Ibnu Sina dengan mencari jarak bulan dan matahari misalnya? Apa sih? Apa yang diinginkan? Duit? Nggak mungkin. Yang dia pikirkan adalah peradaban manusia. Yang dia pikirkan adalah masa depan. Makanya orang-orang itu mau berpikir. Jabir Ibnu Hayyan, bapak kimia modern, dia menemukan teori oksidasi dan fermentasi. Apa sih yang diinginkan dari dia? Nggak ada, yang dia pikirkan adalah peradaban manusia. Nah kalau politik kan enggak. Yang dipikirkan adalah hegemoni. Nah ketika kita berbicara tentang politik, agama apapun pada akhirnya hanya akan melahirkan kekerasan-kekerasan. Karena hegemonik tadi. Tapi kalau ilmu pengetahuan, dia akan melahirkan sumbangsih agama terhadap peradaban manusia dan tidak keluar dari konstitusi syariahnya. Nah, Densus bagaimana cara berpikirnya? Karena saya juga aktif di Densus selama kurang lebih 5 tahun. Ya, Densus hanya ingin mereposisi fungsi agama itu sebagai pengawas, sebagai guidance of morality tadi, dan juga sebagai alat bejana untuk menyuarakan kemanusiaan dan kedamaian. Tidak ada kebencian dan semuanya harus toleran. Dan itu yang diinginkan. Kenapa? Karena memang Nabi mencontohkan seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan moderasi beragama itu. Yang kita kenal sebagai wasato. Ada di garis tengah itu. Dan itu bukan hanya ini, Riza. Bukan hanya di Islam. Islam ini kan karena mayoritas saja. Sehingga dia ditunggangi oleh gerakan-gerakan seperti ini. Di India itu terorisnya ya orang Hindu. Karena mayoritas Hindu. Kenapa? Karena supaya kejahatannya bisa dimaklumi oleh mayoritas pemeluk agama di satu negara. Yang mempersekusi orang Rohingya itu juga orang Buddha, ya kan? Gerakan-gerakan kekerasan di Amerika dilakukan oleh kelompok-kelompok Kristen garis kanan. Ya artinya apa? Tidak ada kekerasan atas nama agama ini kan sebenarnya hanya penunggangan saja. Terorisme tidak ada agamanya.
bahwa aktor tidak mewakili teori atau nilai yang dibawa kan. Oh ya jelas itu, jelas. Mereka hanya menunggangi saja supaya kejahatannya terlihat terhormat. Nah, berarti Ca Isla sepakat nggak kalau sebenarnya kuncinya itu adalah pada persoalan mereposisi agama sebagai guidance of morality? Ya, sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah. Nggak ada bedanya. Problemnya ini, Cak. Ini problemnya. Ini problem. Pertama, kalau kita mau saya coba ya, Cak ya. Kita coba analisis saja. Kalau kemudian bahwa kita akan mereposisi posisi agama sebagai guidance of morality, berarti konsep guidance of morality turun ke masyarakat ini butuh dua hal, butuh dua perangkat. Pertama adalah tentang konsep tafsir praktisnya lah, tafsir praktisnya gitu. Karena indikator moralitas di Indonesia pun dengan latar sosiohistoris yang sangat beragam, kita nggak bisa memaksakan bahwa tafsir moralitas orang Aceh sama dengan orang Papua. Nah, yang kedua itu bicara masalah aktornya. Islam dulu datang, Cak. Menurut saya konteksnya jahiliyah memang sudah keterlaluan gitu. Humiliation-nya itu sampai termanifestasikan dalam bentuk bahwa ada ayah yang tidak bangga lahir anak perempuannya, anak perempuannya udah dikubur hidup-hidup gitu. Itu anjing pun tidak melakukan itu, makanya diturunkan Nabi gitu. Tapi kita bicara konsep yang sangat yang sangat berbeda hari ini gitu. Bahkan ketika kita berbicara tentang dua daerah di Indonesia, menurunkan ini dengan tidak membuka liberalisasi diskursus, wah berat, Cak. Ya memang berat. Menurut saya gini loh. Kalau kita tetap berpegangan bahwa tafsir itu harga mati, ya semuanya kita akan menjadi primitif semua. Makanya ketika Saudi misalnya ya, Riza ya. Saudi ini kan hampir 2 abad dia mengharamkan musik. Orang bermain musik itu dikejar-kejar sama polisi syariah itu, beladiah itu, dan kemudian gitar atau apapun itu dihancur-hancurkan. Karena dianggap haram. Tapi belakangan yang terjadi apa? Di Al-Ula dibuka tempat dugem. Al-Ula dibuka, Blackpink juga konser di Riyadh. Gitu. Pada akhirnya semua orang itu akan mengalami proses kognisi di dalam tafsir-tafsir. Karena bagaimanapun, kita percaya dan sangat meyakini bahwa Al-Quran itu otentik dan dijaga otentisitasnya. Tapi tafsirnya kan memang tergantung dari manusia yang menafsirkan. Karena proses tafsir ini sangat terbuka. Jangan kemudian menganggap satu proses tafsir di abad tertentu itu harga mati dan tidak boleh ditafsirkan ulang. Karena memang itulah Al-Quran itu kehidupan. Memang yang dimaksud dengan Al-Quran hidup itu yaitu menjadi the guidance of morality. Cuma ada 2 kunci sebenarnya. Kalau kita melihat dari sejarah bagaimana Rasulullah menyikapi dirinya dan orang lain menyikapi mereka dengan diri Rasulullah, dan bagaimana Rasulullah itu menjadi pemimpin di Madinah. Saya kira kalau kita ekstraksi itu hanya ada 2 yang diwariskan oleh beliau itu. Akhlak dan rahmat saja. Hanya itu. Akhlak ini kan moral. Rahmat itu adalah empati dan simpati. Nah, dari 2 hal ini kemudian tujuannya apa? Humanity and peace. Kemanusiaan dan kedamaian. Ya udah, itu aja. Rahmat itu ilmu pengetahuan ada di mana? Ada di rahmat itu. Kita harus bisa menjadi khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Menjadi manusia yang baik dan bermanfaat bagi orang lain gitu. Kemudian akhlak itu apa? Ya tentang kita dan orang lain. Orang lain dan kita. Hanya itu yang diwariskan. Apakah Rasulullah mewariskan kekuasaan politik? Enggak loh. Enggak sama sekali. Jadi saya selalu bilang di mana-mana itu Riza, bahwa DNA-nya Islam itu bukan politik. Rasulullah itu diminta oleh sahabat sebelum wafat, Rasulullah tunjuk pengganti. Rasulullah nggak mau. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mau mewariskan kekuasaan. Konflik lah si A dengan si B. Nah, pada akhirnya memang itu. Tapi apa? Kemudian akhlak dan rahmat itulah yang menjadi penting. Makanya dia mengkhawatirkan umatnya. Nah,
Ini adalah gambaran kepada kita ya hari ini yang mengatakan bahwa khilafah itu adalah sistem khilafah itu adalah turun dari Tuhan dan itu adalah warisan Nabi Muhammad dan segala macam. Itu udahlah, itu sistem yang namanya ahlul halli wal aqdi, ada namanya al-mamlakah, terus ada pada zaman Khulafaur Rasyidin itu namanya sistem syuro. Itu sebenarnya orang Romawi lebih dulu menciptakan itu daripada orang Arab. Jadi tidak ada sistem politik itu yang diciptakan oleh Tuhan, itu ciptaan manusia semua itu. Masalahnya Cak kemudian adalah yang terakhir ketika kita mencoba mengkomunikasikan ini ke masyarakat, kita seolah harus melawan nilai atau dogma yang sudah menjadi bangunan yang sangat kokoh untuk dihancurkan gitu. Iya itu dia. Makanya saya sering dicap liberal itu. Iya, maksud saya dan lucu bahwa ketika ruang diskusi tentang agama itu kemudian dibuka, kita seolah dianggap sebagai liberalisme, dan liberalisme juga mendapatkan pengertian yang sangat kacau di masyarakat. Mereka seolah menganggap bahwa liberalisme ini seks bebas, belum bukan. Gitu. Liberalisme itu adalah cara berpikir gitu. Cara berpikir untuk membuka akses terhadap pengetahuan kan gitu maksudnya. Iya, terus kesannya kalau liberal itu nggak sholat. Itu bukan nggak sholat, itu namanya mursal kata orang Madura. Itu berarti nggak taat aja beragama kalau nggak sholat gitu. Saya bilang nggak semua yang liberal itu tidak sholat. Tuh orang Kristen aja yang taat pasti nggak sholat dia karena dia Kristen gitu. Iya itu dia. Nah, bagaimana sebenarnya Cak ini? Apa yang harus dilakukan gitu maksudnya? Apakah memang kemerdekaan berpikir itu harus? Jadi kan begini, akhlak dan moral ini kan sesuatu yang sangat abstrak nih, intangible things gitu. Dan ini tidak akan mungkin dipahami kalau rasio manusia itu masih terkungkung sama dogma. Itu nggak mungkin. Karena bicara dogma, bicara monopoli tafsir. Iya, betul. Berarti memahami konsep ini, guidance of morality, manifestasinya dua ke akhlak dengan moralitas, sebagai substansi Islam yang Cak sampaikan tadi, memang harus dimulai dengan memerdekakan rasio, akal gitu. Iya betul. Saya sepakat itu. Saya sangat sepakat. Makanya saya paling alergi alergi gitu. Kalau ada penceramah yang kerjaannya itu hanya menyerang keyakinan orang lain, yang hanya menjelek-jelekan dan menganggap salah agama orang lain dan termasuk keyakinan tafsir orang lain. Bahkan saya selalu saya selalu mengkritik penceramah yang bilang itu di dalam salib ada jin kafir. Ya udahlah, jangan biasakan membahas seperti itu. Karena efeknya apa? Akhirnya apa? Anak-anak SMP di Solo datang ke pemakaman Kristen di Kadipiro itu dan menggergaji semua nisan Kristen, nisan salib yang ada di pekuburan itu. Alasannya di sini tempatnya jin kafir bercokol. Kayak gini-gini ini adalah basis cara berpikir awal bahwa agama itu adalah biangnya intoleransi gitu. Padahal Rasulullah itu tidak mengajarkan seperti itu gitu loh. Ini kan semuanya adalah produk-produk. Coba tanya ke yang penceramah yang ngomong seperti itu bahwa dalam salib ada jin kafir. Pasti kata orang juga. Kata penafsir juga. Yang mungkin penafsir itu punya cerita yang tidak nyaman dengan dia mungkin nonton bioskop yang kalau ada Dracula pakai. Jadi hal-hal seperti ini udah harus kita tinggalkan karena ini bukan ajaran Nabi, bukan ajaran Rasulullah gitu. Saya juga kadang-kadang ada tuh di YouTube sering yang kerjaannya itu hanya membantai kesalahan umat Kristiani. Come on, jangan begitu gitu loh. Orang itu memeluk suatu agama karena dia yakin dengan kebenaran agama itu. Kita boleh menganggap Islam ini agama yang paling benar, tapi jangan menganggap bahwa agama orang lain pasti salah dan yang paling salah gitu loh. Jangan, perasaan-perasaan seperti itu jangan dipakai untuk menganggap istri saya itu cantik. Tidak perlu menjelek-jelekan istrinya orang lain, kan gitu kira-kira Riza ya. Betul. Jadi kehidupan yang koeksistensi seperti ini harus betul-betul dibina, dimulai dari para penceramah agama itu. Jadi marilah kita gitu loh, kita menganggap bahwa it's okay, kita tidak perlu gelisah dengan perbedaan keyakinan, dengan perbedaan agama dan sebagainya itu untuk menjaga kerukunan, menjaga kemanusiaan dan kedamaian itu, karena itu fungsi agama gitu. Jadi jangan kemudian dengan beragama kita justru gelisah oleh perbedaan. Jangan. Karena semua orang memiliki konsepnya sendiri-sendiri. Dan tahu nggak, Riza lahir di Makassar gitu, dari orang tua beragama Islam. Maka Riza jadi Islam. Sama seperti saya. Lahir di Madura dari orang tua beragama Islam, maka Islamlah saya. Coba bayangkan kalau kita ditakdirkan lahir di Meksiko.
Saya pilihnya Cina sih, Cak. Iya. Maka kalau di Cina kita akan berkiblat kepada Partai Komunis Rakyat Cina. Nah kayak gitu ya kita. Nah ini terakhir mungkin, Cak, bahwa kita berangkat tadi dari diskusi tentang kasus SMA 72 akhirnya sampai pada pergeseran makna bahwa ini semua terjadi karena efek dari pilihan-pilihan ekstrim yang dilakukan, bagaimana fenomena agama. Iya. Terus akhirnya ada satu pertanyaan terakhir ini, Cak. Terus titik moderasinya di mana, Cak? Ya kalau kita berbicara tentang moderasi beragama itu adalah moderasi yang wasatiyah itu. Berada di garis tengah itu. Garis tengahnya di mana, Cak? Sorry, saya orang awam gitu. Orang awam tidak punya basic pesantren, Cak, dan mungkin penonton juga banyak yang tidak punya itu. Harusnya ini pertanyaan pertama karena jawabannya panjang, tapi saya singkat aja. Gak apa-apa. Singkat aja. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan wasatiyah itu dicontohkan oleh Nabi tidak terlalu ke kanan itu. Kita harus beragama sesuai dosisnya saja. Nabi bahkan menyalahkan seorang sahabat yang tiap malam itu sholat, kalau siang dia puasa. Kata Nabi apa? Saya kalau ngantuk pun tidur, saya kalau lapar pun makan gitu. Artinya apa? Nabi harus Nabi mencontohkan kepada kita as a human being dalam beragama itu. Jangan kemudian kita overdosis gitu. Satu hal kemudian, ini juga yang sering saya temui. Mari kita posisikan agama kita itu sesuai dosis, sesuai dengan kebutuhan spiritual kita. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari kita, pastikan tidak melanggar syariah agama. Tapi lagi-lagi kalau kita berbicara tentang hukum-hukum fikih, itu kan tergantung tafsir yang dipakai. Nah, ketika kita menghadapi perbedaan-perbedaan tafsir dan perbedaan-perbedaan keimanan di dalam sosialisasi kehidupan kita sehari-hari, maka kita harus memposisikan sebagai manusia. Al-insaniyah qabla tadayyun. Jadi singkirkan dulu hegemoni keagamaan kita itu dan jadilah kita itu manusia di situ. Bahwa seorang manusia itu beragama karena kita lahir dari orang tua, agama orang tua kita apa? Orang menjadi Kristen karena lahir dari orang tua beragama Kristen juga. Maka disitulah kemudian faktor manusia menjadi penting. Nah itu yang dimaksud dengan moderasi beragama. Kesadaran-kesadaran kita sebagai manusia as a human being. Bahwa tidak mungkin Tuhan menurunkan manusia ini sebagai alat instrumen untuk membenci orang lain, untuk mencelakakan orang lain, ingin membinasakan orang lain. Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa orang Kristen dan orang Yahudi ketika Rasulullah masih hidup di Madinah itu semuanya pada betah untuk tinggal di Madinah. Justru setelah Rasulullah wafat, konflik politik sudah mulai menggeliat di antara sesama orang Islam, orang Kristen dan orang Yahudi akhirnya pergi ke Levan, pergi ke Libanon, pergi ke Suriah dan seterusnya ngungsi mereka. Kenapa? Karena umat Islam udah sibuk dengan politiknya masing-masing, sehingga umat beragama lain akhirnya nggak betah. Nah, contohlah Rasulullah bagaimana Rasulullah itu memayungi dan mengayomi umat beragama lain ketika beliau memimpin di Madinah itu. Nah itu yang hari ini yang harus kita amplifikasi, anak-anakku, Gen Z, adik-adik semua ya. Marilah kita tetap meyakini agama yang kita peluk sebagai bejana untuk menghargai manusia lain dan untuk menjaga perdamaian di antara semua umat manusia. Berarti goalsnya agama itu bagaimana menjadi manusia. Yep. Dan dia akan menolak semua bentuk dehumanisasi. Pasti, udah pasti. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Kok ada perang di zaman Rasulullah? Ya kalau negaranya diserbu, mosok kita berpangku tangan dan membiarkan diri kita dibantai. Ya pasti defend lah. Defense. Bukan invasi ya. Bukan. Dan itu tolong dicatat nih sekali lagi ya buat tambahan. Perang-perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam sejarah Islam itu tidak hanya melibatkan orang Islam. Itu juga melibatkan orang Yahudi dan orang Kristen. Kenapa? Karena perang itu adalah bela negara, bukan perang agama. Nah, kita sudah diskusi panjang lebar. Terima kasih Cak Islah atas kedatangannya di podcast sederhana kami. Sampai ketemu di episode berikutnya.